Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk mau belajar mengenai agama Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan dengan ini kita senantiasa memiliki harapan dengan harapan yang benar. Agar kita memiliki harapan pada tingkatan yang terbaik, mari kita tahu jenis-jenis, setelah kita berbincang tentang jenis-jenis, kita berbincang tentang tingkatan-tingkatan tentang derajat-derajat harapan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Kita lanjutkan membaca kitab A'malul Qulub karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Kita masuk di bab yang membahas tentang darajatul roja, itu tingkatan-tingkatan roja. Qala musannif hafizahullah ta'ala, ar-roja'u ala darajatin. Roja atau harapan itu memiliki tingkatan-tingkatan atau di atas tingkatan. Darajatun arfa'u min darajatin. Satu derajat dia lebih tinggi dari derajat yang lain. Wa maratibu ba'duha fauqa ba'din. Dan satu level itu berada di atas level yang lain. Yang pertama, ad-darajatul al-ula, derajat yang pertama, roja'un yab'asul amilu alal ijtihadi fil ibadah. Ini adalah harapan yang muncul dari pelaku orang atau orang yang beramal, yang dia itu berijtihad, yang bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Harapan yang muncul dari pelaku amal ibadah yang bersungguh-sungguh. Wa yuwalitu indahu ladatu biha. Kemudian karena upaya yang sungguh-sungguh dalam beribadah itu muncul kelezatan dalam ibadah yang dia lakukan. Walau kanat syaqatun au su'batun wa man arafal ajral ladzi sayunaluhu hana alaihi ma yabdulu fihi. Nah, misalnya dia itu merasa berat, merasa lemah, maka ketika dia itu mengetahui pahala yang akan dia dapatkan, maka perasaan berat tadi, upaya yang mungkin melelahkan itu menjadi mudah baginya. Waman rojal arbaha al-adimata fi safarihi. Itu beliau kemudian memberikan permisalan sebagaimana orang yang dia itu berharap mendapatkan keuntungan yang besar dalam perjalanannya, perjalanan dagang. Hanat alaihi masaqatu safari. Maka akan menjadi mudah, hambatan-hambatan atau beban-beban perjalanan itu akan terasa ringan karena dia memiliki harapan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Ala taro, tidakkah kamu melihat anna tujara yukabiduna wayas haruna wayusafiruna wayaktarabuna roja ribhal ladzi yatawaqqaunahu. Tidakkah kamu melihat bahwa para pedagang itu, mereka itu memikul rasa letih, gitu ya, penderitaan, rasa susah payah. Kemudian mereka itu tidak mundur, akan tapi yastaharuna, mereka itu tidak mundur, mereka tidak menyerah. Wa yusafiruna, dan mereka tetap melakukan perjalanan. Karena apa? Dan mereka itu melakukan perjalanan di tempat negeri yang jauh sehingga mereka menjadi asing di tempat itu. Kenapa mereka melakukan itu? Roja ar-ribha, karena mereka berharap keuntungan alladzi yatawaqqaunahu, yang akan mereka dapatkan. Fakadzalika al-muhibbus shadiq, begitu juga dengan orang yang memiliki rasa cinta yang tulus. Memiliki rasa cinta yang tulus. Alladzi yas'a fi mardhati rabbi, yang dia itu berusaha untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka tahunu alaihi masaqatu sholatil fajr, akan menjadi ringan baginya beban sholat fajar. Sholat fajar yang orang itu masih asik untuk tidur, merasa berat untuk bangun. Nah, bagi orang yang cintanya itu jujur, cintanya tulus pada Allah Subhanahu wa taala, maka salat fajar itu tidak akan terasa berat baginya, menjadi ringan. Wa masaqatul wudu'i fil bardi. Begitu juga dengan beban berat, rasa berat ketika wudu dalam cuaca dingin, itu juga menjadi hilang. Wa masaqatul jihad, begitu juga dengan beban jihad. Wa masaqatul hajj, beban haji. Wa umroh. Wa masaqatul talabil ilmi, beban ketika menuntut ilmu. Wa masaqatul intisabil jismi fil lail, yaitu ketika dia menegakkan badannya di waktu malam, yaitu maksudnya qiyamul lail.
wa masaqatu ju'isyam, beban ketika dia merasa lapar ketika puasa, bal tanqalibu indahu ilal ladatin. Semua beban tadi, beban ibadah yang dilakukan itu pada akhirnya akan berubah menjadi rasa lezat, rasa nikmat. Nah, ini adalah harapan yang kemudian muncul dari para pelaku ketaatan atau orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah. Fadarajatul amaliyah fi ta'abbudi lillahi. Kemudian derajat amaliyah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masaqatun wa min sama ladatun. Awalnya itu merasa berat, kemudian berubah menjadi lezat. Derajatnya begitu. Sehingga ketika kita beribadah dan merasa berat, maka ini derajat awal seorang yang dia itu melakukan amal ibadah. Tapi ketika dia sudah merasakan kelezatan dalam ibadahnya, maka ini derajat yang lebih tinggi daripada derajat yang awal tadi. Yaqulu ahadul ulama, salah seorang ulama berkata, Kabatu qiyamal lail isrina sanatin. Aku itu merasakan beban berat untuk qiyamul lail itu selama 20 tahun, kata beliau. Wa tana'amtu bihi isrina sanatin ukhra. Dan aku merasakan kenikmatan atau bernikmat-nikmat dengan qiyamul lail itu selama 20 tahun berikutnya. Jadi dia mengalami 20 tahun merasa berat, setelah itu baru merasakan nikmatnya 20 tahun kemudian. Atau 20 tahun setelahnya, maksudnya ada 40 tahun, 20 tahun awal itu dia merasa berat, kemudian 20 tahun setelahnya itu selama 20 tahun dia merasakan nikmat ibadah. Fal mar'u la yasilu ila ladatil ibadati illa ba'da an yaduqa masaqataha. Seseorang itu dia tidak akan sampai pada lezatnya ibadah kecuali setelah merasakan beratnya ibadah. Faida qawiyun ta'alluqu raja'i bil iwad samahat attiba'u yatrukul adat. Ketika kemudian harapan dia itu untuk mendapatkan ganjaran atau pengganti itu kuat, maka itu akan membuat lapang tabiat dia, membuat lapang karakter atau pembawaan dia itu untuk meninggalkan adat, kebiasaan dia. Jadi misalnya dia awalnya memiliki kebiasaan tidur dan sulit bangun misalnya untuk qiyamul lail, maka dengan harapan akan mendapatkan pahala dari Allah, janji-janji yang Allah dan Rasulnya sebutkan, maka itu menjadi membuat hatinya lapang, menjadi lebih ringan untuk meninggalkan kebiasaan yang lama berganti dengan kebiasaan baru. Wa tarkur rohah, meninggalkan istirahat. Wa idza arafat an-nafsu sawaba shadaqah. Ketika jiwa itu mengetahui balasan atau pahala sedekah, samahat bitakhalli anil mal. Kemudian dia merasa lapang, merasa tenang, tidak terlalu kemerungsung ketika dia itu kosong dari harta, tidak memiliki harta. Maksudnya hartanya itu disedekahkan sehingga berkurang, maka itu tidak merasa berat lagi baginya. Wa idza arafat sawabasyam, ketika jiwa itu mengetahui pahala puasa, samahat bitakhalli anil akli, maka dia merasa lapang, merasa tenang ketika dia tidak ada makanan, tidak makan gitu. Wasyurbi, dan minum, wal jima, dan berhubungan intim dengan istrinya atau suaminya. Wa idza arafat sawabar ridho, ketika jiwa itu mengetahui balasan atau pahala ridho, bil qada wal qadar, ridho dengan ketetapan Allah, sabarat ala alam, maka jiwa itu bisa sabar atas berbagai penderitaan atau rasa sakit. Hatta tasbahal muraratu indaha khalawatan, sehingga akhirnya sesuatu yang pahit ketika dia itu bersabar atau dia melakukan ketaatan itu berubah menjadi sesuatu yang manis. Wa yusbihul alqamu asalan. Kemudian alqamu yaitu buah yang pahit seperti khandolah. Jadi buah yang pahit maka itu bisa berubah menjadi madu yang manis. Wa hakata, dan seterusnya. Wal insanu mafturun ala an la yatruka mahbuban illa li mahbubin a'damu minhu. Nah, seseorang itu
dia diciptakan di atas sesuatu yang dia itu tidak akan meninggalkan sesuatu yang dia cintai kecuali untuk sesuatu yang dicintai yang lebih besar dari itu. Jadi misalnya dia diberikan karunia cinta misalnya 5 gitu ya. Dia tidak akan meninggalkan cinta yang nilainya 5 ini kecuali setelah mendapatkan cinta yang nilainya 7, 10 dan seterusnya. Jadi tabiat manusia adalah dia akan meninggalkan sesuatu yang dicintai untuk mendapatkan cinta yang lebih besar. Wal mahbubul a'dhamu huna huwa ridho rabbi. Dan kecintaan yang lebih besar di sini adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, wal jannah dan surga, wal hasanah dan kebaikan-kebaikan, wal ajr dan balasan. Ini adalah derajat yang pertama. Harapan orang yang itu tumbuh karena dia ada sesuatu iming-iming yang ingin dia dapatkan. Ini derajat yang pertama. Kemudian ad-darajatu tsaniyah, derajat rojak yang kedua. Al-mujahiduna li anfusihim bitarki ma'lufatiha, yaitu orang yang bersungguh-sungguh untuk dirinya sendiri. Jadi tidak ada, bukan karena ada iming-iming, tapi ada motivasi internal, intrinsik dari dirinya untuk meninggalkan ma'lufatiha, yaitu prinsip-prinsip yang sudah dia pegang atau pendirian yang sedang dia pegang itu. Wa istibdaluha bi ma'lufatin hiya khairun minha. Kemudian dia menggantinya, berpindah kepada prinsip-prinsip dan pendirian-pendirian yang lebih baik dari yang dia pegang sebelumnya. Faraja'uhum, dan harapan mereka itu adalah an yablughu maqsudahum bil himmah. Tujuannya adalah agar prinsip yang dia pegang yang baru itu bisa menyampaikan dia pada cita-citanya. Jadi dia memiliki himmah yang tinggi, himmah aliyah, sehingga untuk menggapai itu maka dia tidak masalah meninggalkan prinsip yang lama menuju prinsip yang baru, yang itu lebih baik. Wa hada yalzimullahu al-ilmu. Maka ini memastikan baginya ilmu. Orang yang seperti ini adalah orang yang mesti punya ilmu, sehingga dia bisa dengan mudah berpindah prinsip, berpindah pandangan atau pendirian karena mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Wa huwa al-wuqufu 'alal ahkamid diniyah. Maka orang yang seperti ini dia berdiri di atas hukum-hukum agama. Li'anna raja'ahum, karena harapan dia itu muta'alikun, terikat bi khusuli dzalika lahum, yaitu terikat dengan sesuatu yang ingin dia capai. Ini derajat roja yang kedua. Jadi dia bergerak bukan karena iming-iming, tapi dia punya prinsip, dia punya cita-cita, dan dia bisa berpindah prinsip karena ingin menggapai cita-cita itu. Ini derajat yang kedua. Kemudian derajat yang ketiga. Darajatul asalisah, derajat yang ketiga, roja'un arbabil qulubi roja'u arbabil qulubi liqa al-khaliq. Ini adalah harapan hati yang terus memelihara keinginan untuk bertemu dengan Khaliq, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal istiyaku ilaihi subhanahu wa ta'ala, itu kerinduan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal ladzi yuzahidul insanu fid dunya tamaman. Nah, ini adalah orang yang berjuhud di dunia itu secara sempurna. Wa huwa a'la anwa'i. Inilah jenis atau tingkatan harapan yang tertinggi. Derajat rojak yang tertinggi adalah ini. Itu orang yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyimpan kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tergambar dari yang tadi riwayat yang kita nukil tadi, ketika Umar bin Khattab mengatakan bahwa lau alimtu, ketika aku mengetahui Allah itu menerima satu sujud dariku atau sedekah, maka tidak ada sesuatu yang gaib yang aku lebih cintai kecuali kematian. Jadi beliau menyimpan kerinduan, tapi masih ada kekhawatiran bahwa amal beliau tidak diterima. Sehingga ketika yakin ada satu amal yang diterima, berarti beliau itu mendapatkan kasih sayang, maka udah siap, sudah langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan yang tertinggi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa yang dia itu berharap untuk berjumpa dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala, fal ya'mal amalan sholihan, kemudian dia melakukan amal yang soleh, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, maka hendaknya dia melakukan amal yang soleh dan tidak menyekutukan
dalam peribadatannya, yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi harapan dari sini ya, dari zahir ayat kita ketahui bahwa orang yang berharap untuk berjumpa dengan Allah itu bukan sekedar angan-angan kosong, tapi diwujudkan dengan melakukan amal soleh dan tidak berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian keinginan atau kerinduannya untuk berjumpa dengan Allah ini adalah kerinduan yang jujur, bukan cinta yang palsu atau angan-angan palsu. Jadi diwujudkan dengan amal soleh dan tidak berbuat syirik. Allah Ta'ala juga berfirman, man kana yarju liqa Allah, siapa yang dia berharap berjumpa dengan Allah, fa inna ajalallahi la'at, maka sesungguhnya waktu pertemuan atau perjumpaan dengan Allah itu pasti terjadi. Wa huwas samiul alim, dan Allah itu maha mendengar, Allah maha mengetahui. Maksudnya apa? Kenapa ditutup dengan Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui? Karena Allah itu mendengar apa yang dikatakan oleh lisan maupun hatinya orang ini, apakah benar dia itu rindu berjumpa dengan Allah, dan Allah mengetahui apa yang terbetik dalam hatinya, dalam dirinya, apakah benar dia itu rindu pada Allah atau sekedar jargon saja. Hada roja'u luqya, roja ini yaitu roja atau harapan untuk berjumpa dengan Allah, huwa mahdul imani wa zabdatuhu. Ini adalah murninya iman dan intisarinya. Jadi adanya harapan seorang hamba untuk berjumpa dengan Allah ini menunjukkan iman yang murni, dan inilah intisari iman, karena berarti itu menunjukkan dia yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Keinginan untuk berjumpa itu berarti dia yakin bahwa apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan itu benar semuanya, sehingga sudah tidak mau menunggu waktu lama untuk segera berjumpa dengan kekasihnya. Wa ilaihi taskhasu absarul abidina al mujtahidina, dan kepada Allah pandangan orang yang beribadah dan berjihad atau yang sungguh-sungguh beribadah pada Allah itu tertuju. Wa huwa alladzi yusallihim, inilah yang menjadi hiburan bagi orang tersebut. Jadi Allah, kerinduan kepada Allah, bahwa nanti dia akan berjumpa dengan Allah, itu menjadi hiburan dia di dunia. Sehingga masa penantian yang panjang ini bagi dia itu adalah masa-masa yang menyenangkan, karena dia akan berjumpa dengan Rabb-nya. Itu sesuatu yang menyenangkan. Walidzalika daraballahu lahum ajalan taskunu ilaihi taskunu ilaihi nufusuhum. Oleh karena itu Allah menjadikan untuk mereka itu ajalan, yaitu pada akhirnya jiwa mereka itu akan tenang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ashabu hadhihi darajat nufusuhum muttarabatun hatta yalqu rabbahum tabaraka wa taala. Nah, orang yang memiliki derajat roja seperti ini, jiwa mereka itu gelisah. Jiwa mereka itu terombang-ambing, dia gelisah sampai nanti dia bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum fi istiyaqi ilaihi, karena mereka itu dirundung kerinduan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuriduna liqa'ahu, dan ingin sekali untuk berjumpa dengan Allah. A'addu uddata wa ijtahadu, mereka kemudian menyiapkan bekal dan bersungguh-sungguh dalam menyiapkan bekal tersebut. Walisanu halihim yaqulu mata tantahi ad-dunya hatta nalqallah. Nah, lisan hal maksudnya adalah ada lisan jisim, yaitu ada lisan kita ini, lisan hal itu adalah ucapan dari jiwanya itu. Itu mengatakan kapan ya dunia ini berakhir gitu, hingga akhirnya kami bisa berjumpa dengan Allah. Waliqa'ur rabbi tabaraka wa ta'ala indahum a'dhamu min kulli na'imil jannah. Karena bagi orang ini perjumpaan dengan Allah tabaraka wa ta'ala itu lebih agung, lebih besar daripada nikmat-nikmat surga. Fahadihi suatu Umair bin Humam al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini ada beliau bawakan kisah untuk menggambarkan secara real orang yang kerinduannya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu demikian besar, yaitu kisah Umair bin Humam al-Ansari radhiyallahu anhu. Alladzi istakun lil liqa'illah, yang sangat rindu untuk berjumpa dengan Allah. Wa ra'a anna waqta akli tamri
waktun tawilun liliqaihi. Sampai-sampai dia itu memandang makan, waktu untuk makan, mengunyah buah kurma saja itu adalah waktu yang terlalu panjang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu dalam kisah perang Badar, beliau berkata, "Danal musyrikun." Orang-orang musyrikin semakin mendekat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian beliau bersabda, "Qumu ila jannatin." Berdirilah kalian menuju surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Qala Umair bin Humam al-Ansari, maka Umair mendengar itu kemudian berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jannatun arduhas samawati wal ard, surga itu luasnya seluas langit dan bumi?" Qala, kata Rasul, "Na'am, ya." Qala bah. Bah ini adalah kalimatun tuqalu indal madhi. Ucapan kata-kata yang diucapkan ketika memuji. Waridho bisai'i wa tukarriru lil balaghah. Ucapan yang diucapkan ketika memuji gitu ya, dan ridho terhadap sesuatu, dan itu diulang, bah itu untuk balaghah, penguatan. Kalau di Blitar itu ada beh gitu. Beh, wah, beh rambung. Ya Arab bah. Sumbernya sama. Mungkin sumbernya sama. Bah. Oh, mungkin lah ya. Ya mungkin aja kan. Nah, kata beliau, bah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, "Mayahmiluka ala qaulika bah." Apa yang kamu pikirkan sehingga kamu mengatakan bah. Gitu. Qala, maka kata Umair, "La wallah, tidak demi Allah ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Illa kecuali roja'ata an akuna min ahliya. Kecuali saya ini berharap menjadi penghuni surga itu." Qala, maka Rasul bersabda, "Fa innaka min ahliya." Maka sesungguhnya engkau adalah penghuni surga itu, termasuk penghuni surga itu. Fa akhraja tamaratin min kornihi. Kemudian Umair mengeluarkan kurma-kurma dari kornihi, yaitu dari tabung yang biasa digunakan untuk meletakkan anak panah. Itu dikeluarkan di situ. Faja'ala ya'kulu minhuna. Kemudian mulai memakan kurma-kurma itu. Summa qala, kemudian dia berkata, "La in anna khayyitu hatta akala tamrati hadhihi innaha la hayatun tawilatun." Aku itu kalau makan, dan aku itu kalau hidup sampai aku selesai makan kurma-kurma ini, maka ini sungguhnya hidup yang terlalu panjang gitu. Farrama bima kana ma'ahu minat tamar. Kemudian kurma itu dicampakkan, summa qatala hatta qutila. Kemudian beliau maju, kemudian perang, bertempur hingga syahid. Ini gambaran yang konkret bagaimana rindunya seorang Umair bin Humam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sangat yakin dengan janji yang disebutkan oleh Rasul bahwa sesungguhnya engkau adalah penghuni surga. Maka beliau sudah janji jaminan dari orang yang tidak mungkin bohong, maka langsung dijemputlah surga itu. Kerinduannya sudah memuncak, bahkan makan untuk menghabiskan beberapa kurma itu sudah terlalu lama, sudah kesuwen, ini langsung berangkat. Falamma alimallahu syauqa hadhihi ta'ifati min ibadihi wa hum an-nudrah wal killah. Kata musannif, ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui kerinduan orang-orang yang seperti ini, kelompok orang seperti ini dari hambanya, dan mereka itu langka dan kilah sedikit, wa anna nufusahum, bahwasanya jiwa mereka itu tatrabu hatta talqahu, jiwanya itu gelisah karena dirundung kerinduan sampai nanti bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Darabalahum mau'idan taskunu ilaihi nufusuhum. Allah jadikan untuk mereka janji, yang dengan janji itu maka jiwa mereka itu tenang. Jiwa mereka itu tenang, yakin dengan janji Allah sehingga jiwanya mereka itu tenang bahwa mereka nanti akan berjumpa dengan Allah. Maka itu menjadi hiburan selama masa tunggu di dunia sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'malu hatta taqaddum ilallahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia beramal soleh hingga nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqala subhanahu wa ta'ala lahum, maka Allah taala berfirman pada mereka, "Man kana yarju liqa Allah." Maka siapa saja yang berharap berjumpaan dengan Allah, fa inna ajalallahi la'at, maka Allah akan
jadikan waktu perjumpaan dengan Allah itu pasti terjadi. Allah jadikan waktu perjumpaan dengan Allah pasti terjadi. Wa huwas samiul alim, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Wasatanun, yaitu perbedaan besar. Baina kasiri minan nasil an wa baina salafi fi hadhil umur. Ada perbedaan mendasar, perbedaan yang sangat besar antara orang atau manusia yang hidup pada zaman sekarang dengan para salafus soleh dalam perkara ini, dalam perkara kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanajidu anan nasa la yaltafituna ila hadhil ma'ani fi hidammi al-hayati wal amal. Maka kita dapati bahwasanya manusia, yaitu manusia pada zaman sekarang khususnya, mereka itu tidak melihat kepada makna ini. Maksudnya ketika mereka itu merasa rindu dengan Allah, mereka itu tidak melakukan amal gitu. Berbeda dengan orang-orang dahulu, mereka merindu dengan Allah, maka kerinduannya diwujudkan dengan melakukan amal. Wala yakhumu ta'iru fikrihim haulaha, dan pikiran mereka itu tidak berkeliaran, tidak terbang di sekitar itu tadi. Bagaimana caranya agar perjumpaan dengan Allah itu konkret, dia itu beramal sebagaimana disebutkan dalam firman Allah itu. Siapa yang dia berharap ke perjumpaan dengan Allah, fal ya'mal amalan solihan, maka hendaknya dia beramal soleh dan tidak menyekutukan Allah. Nah, orang merasa rindu pada Allah tapi tidak melakukan amalan yang bisa menjadikan sebab kerinduannya itu bisa tertunaikan berjumpa dengan Allah. Maka itu ada perbedaan mendasar antara orang hari ini dengan para salafus soleh. Ma'a anaha kanat qa'imatun fi nufusis sahabah. Tidak sebagaimana sesuatu yang itu tegak pada jiwa para sahabat. Wa madkhuratun fil kitab wa sunnah, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab dan sunnah. Yaitu ketika mereka itu merasa rindu pada Allah, maka mereka mendekat kepada Allah dengan melakukan amal soleh. Fanas'alullaha an yaj'alana miman tarqabihi himmah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu termasuk orang yang mendaki himmah, mendaki cita-cita. Hatta tataraqqa fi darajati rojai wal ibadah, sampai akhirnya kita bisa mendaki derajat roja, derajat harapan dan derajat ibadah, yaitu mewujudkan harapan untuk berjumpa dengan Allah dengan meniti tangga-tangga ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita ini, betapapun kita masih sangat jauh saat ini, mudah-mudahan kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang benar harapannya, yang benar, yang betul-betul murni harapannya, dan sungguh-sungguh dengan harapannya, sehingga kita tidak melenakan waktu kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa tambahkan ilmu kepada kita dengan ilmu yang manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.